Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isteriana Dewi, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 56. Ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas agenda 3, yaitu manajemen ASN. Tugas yang diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, terkait penentuan isu. Kemudian yang kedua ada analisis dampak isu jika terus berlanjut. Yang ketiga adalah terkait analisis isu dengan APKL, USG, dan Fishbone. Dan yang keempat adalah terkait usulan gagasan kreatif. Dimulai dari pendahuluan yang mana manajemen ASN di sini merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menjadi Smart Aparatur Sipil Negara atau ASN yang biasa kita kenal sebagai Smart ASN, yang mana hal itu merupakan singkatan dari Strategic, Measurable, Agile, Reliable, dan Technological. Selanjutnya di sini terkait pelaksanaan tugas jabatan yang belum sesuai dengan tujuan manajemen ASN dan Smart ASN yang saya temukan di unit kerja. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi Mendeley pada karya tulis mahasiswa prodi manajemen yang belum optimal. Dan yang kedua, evaluasi terkait efisiensi dan efektivitas kegiatan MBKM riset mahasiswa prodi manajemen yang belum optimal. Yang ketiga, modul komputer perkantoran pada prodi administrasi perkantoran belum optimal. Dan yang keempat adalah praktek pengelolaan arsip buku agenda pada mahasiswa di mata kuliah kesekretariatan belum optimal. Hal ini merupakan isu yang saya ambil berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan penelitian. Kondisi saat ini dan yang diharapkan terkait isu yang saya ambil, penggunaan aplikasi Mendeley pada karya tulis ilmiah di prodi manajemen yang belum optimal. Kondisi saat ini adalah tata letak citasi belum baik pada karya tulis ilmiah mahasiswa, sehingga data kutipan tidak terverifikasi dengan baik. Maka kondisi yang diharapkan yaitu pengembangan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dengan menyusun buku saku penggunaan Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Karena pada saat ini masih belum ada, hanya melalui pedoman penulisan skripsi. Jadi ini termasuk salah satu dari pengembangan pedoman skripsi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait evaluasi, efektivitas dan efisiensi kegiatan MBKM riset. Kondisi saat ini ada beberapa mahasiswa MBKM riset ini terkendala komunikasi dengan metode MBKM ketika pelaksanaan risetnya, sehingga hal ini mampu menunda penyelesaian MBKM riset. Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya panduan MBKM riset mahasiswa untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan mitra, sehingga dapat mempersingkat penyelesaian MBKM riset. Kemudian yang ketiga adalah isu terkait modul komputer perkantoran pada prodi administrasi perkantoran yang belum optimal. Di sini saya mengajar pada mata kuliah ini juga, tim teaching, yang mana modul yang tersedia saat ini adalah pokok bahasanya cenderung lebih sedikit dibanding dengan jumlah pertemuannya 8 materi. Sehingga mungkin lebih baik apabila untuk kondisi yang diharapkan nanti itu lebih tambah lagi pokok bahasannya menjadi 14 materi. Lalu untuk isu yang keempat terkait praktek pengelolaan arsip buku agenda pada mata kuliah kesekretariatan yang belum optimal. Nah, untuk di program ini kan termasuk program yang praktek di D3. Kondisi saat ini ada beberapa mahasiswa AP yang belum menguasai praktek pengisian buku agenda seperti surat masuk dan keluar, ya, secara manual maupun elektronik. Begitu, maka kondisi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguasai hal tersebut, baik itu manual maupun elektronik. Karena untuk pengarsipan ini kan ada berbagai macam klasifikasi ya, bisa dengan berdasarkan abjad, tanggal, kemudian wilayah, gitu. Yang dimana prakteknya memang cukup rumit. Lalu untuk analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut, yang pertama yaitu terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley, misalnya tidak dilaksanakan akan terdeteksi plagiasi, kemudian kesalahan dalam penulisan daftar pustaka, kesalahan dalam pengutipan untuk prodi.
Dan yang kedua terkait evaluasi MBKM riset, maka dampaknya bisa dari laporan MBKM riset prodi karena untuk penyelesaian riset dari mahasiswa tersebut terhambat, ada komunikasi yang kurang cepat dari mitra kepada mahasiswa dan tuntutan dari mitra yang terlalu tinggi itu menyebabkan mahasiswa harus berpikir lebih keras lagi terhadap riset tersebut. Yang ketiga adalah modul komputer perkantoran yang belum optimal. Tadi pokok bahasan yang belum lengkap atau tidak berkembang ini dapat berdampak pada pengetahuan mahasiswa terkait praktek komputer itu akan minim di lingkungan kerja gitu. Bisa ketinggalan zaman. Jadi kita harus update terkait dengan teknologi apa saja yang biasa digunakan di dunia kerja. Lalu yang keempat terkait isu praktek pengelolaan arsip buku agenda pada mata kuliah kesekretariatan yang belum optimal. Di sini dampaknya mahasiswa akan sulit bersaing di dunia kerja. Jadi kalau kita bahas praktek kesekretariatan itu kan tentang bagaimana kita menjadi sekretaris yang baik. Itu melayani pelanggan, melayani komplain, kemudian simulasi mengangkat telepon, menghadapi nasabah atau atasan dengan baik itu seperti apa. Jadi harus benar-benar dipraktekkan dengan baik supaya nanti ketika lulus dan bekerja di suatu perusahaan itu eh, disesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah kesekretariatan. Lalu untuk analisis APKL di sini adalah eh, berdasarkan analisis tersebut dari 4 isu yang memenuhi syarat adalah isu 1, 2, dan 3. Dan yang tidak memenuhi syarat terkait praktek pengelolaan arsip di kuliah kesekretariatan ya karena ini bukan masalah yang problematik ya dan memang aktual. Kemudian untuk analisis USG-nya skor tertinggi adalah di analisis isu yang pertama terkait penggunaan aplikasi Mendeley dalam karya tulis ilmiah yang belum optimal. Jadi tidak semua mahasiswa menggunakan Mendeley, masih ada yang manual gitu. Kemudian lalu kita lanjutkan dengan analisis Fishbone ya, yang dimana ada saya menggunakan 4M, method, machine, material, dan man. Metodenya itu tata letak sitasi yang belum baik, ya kan, dalam proses penulisan daftar pustaka atau sitasi. Kemudian yang kedua, machine, yaitu terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah, ini kendalanya Mendeley ini fiturnya banyak ya, sehingga agak rumit untuk dipelajari bagi yang belum bisa. Kemudian untuk dari segi man-nya atau sumber daya manusia adalah pengetahuan mahasiswa tentang aplikasi Mendeley yang belum maksimal. Karena mungkin kurangnya pelatihan tambahan. Dan mereka di sana belajar metode penelitian terkait dengan statistik. Fokusnya lebih ke statistiknya. Dan yang keempat adalah dari segi material, yaitu belum ada informasi lengkap terkait tutorial penggunaan Mendeley yang terpadu. Gitu. Lalu untuk gagasan kreatif, untuk solusi terhadap suatu isu prioritas, di sini ada 4M. Saya baca dulu yang dari segi SDM. Nah, di sini untuk SDM sendiri adalah bisa dilakukan melalui sosialisasi tambahan yang belum menguasai aplikasi Mendeley. Biasanya khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir. Sehingga citasi dan daftar pustaka yang disusun di karya tulis itu lebih baik dan terverifikasi. Yang kedua, yaitu dari segi mesin, yaitu adalah dengan melakukan upgrade aplikasi Mendeley versi terbaru. Jadi pengecekan terkait apakah software atau perangkat keras yang digunakan oleh mahasiswa itu kompatibel dengan aplikasi ini. Dan yang ketiga adalah dari segi metode, yaitu bisa dilakukan dengan mempelajari dan simulasi aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi. Lalu yang keempat adalah material. Nah, ini material juga merupakan satu isu prioritas gagasan kreatif yang saya pilih di sini, yaitu karena belum ada informasi terkait tutorial Mendeley, maka saya berencana untuk menyusun buku saku penggunaan Mendeley dalam penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih. Sekian presentasi tugas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.